Shalom saudara-saudari yang terkasih, puji Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi mengenai yang lapar dikenyangkan dengan kebajikan. Matius 5 ayat 6 mengatakan, "Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Semua permulaan kemajuan rohani tergantung pada Allah melalui Roh Kudus mengerjakan suatu pekerjaan yang indah di dalam kita, yaitu menciptakan hati yang damba. Setiap kemajuan rohani dimulai oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita merasa kurang puas dengan keadaan kita sekarang ini, sehingga kita dapat nampak bahwa keadaan kita sekarang ini sangat memprihatinkan dan penghidupan rohani kita itu sangatlah dangkal sekali. Pekerjaan pertama dari Roh Kudus ialah membuat kita merasa tak puas, serta menciptakan satu hati yang menuntut akan hal yang lebih baik. Saudara-saudari, jika kita ingin mendapatkan kemajuan rohani, kita terlebih dahulu harus merasa tidak puas terhadap keadaan rohani kita yang sekarang ini. Dan kemudian barulah kita berminat ingin mendapatkan keadaan yang lebih baik lagi. Inilah permulaan kemajuan rohani. Semua kegagalan dan kemunduran kita bukan disebabkan hal lain, tapi disebabkan kita merasa cukup puas, kita merasa cukup baik dan sudah cukup dengan keadaan diri kita sendiri. Bila kita merasa tidak puas terhadap diri sendiri, itu berarti Roh Kudus sudah mulai bekerja di dalam kita, saudara-saudari. Agar kita bisa maju, bila kita tidak mengetahui bahwa diri kita miskin dan dalam keadaan kurang, itu menyatakan bahwa kita sedang dalam keadaan macet. Permulaan kemunduran disebabkan merasa puas terhadap diri sendiri. Permulaan kemajuan disebabkan lapar dan haus. Saudara-saudari, pernahkah kita mengalami hal demikian? Apakah arti pengalaman semacam ini? Ketahuilah, penghidupan orang Kristen di dalam Tuhan adalah makin lama makin dalam. Diri kita makin hari makin kosong, sedangkan kekayaan Tuhan makin hari makin melimpah di dalam kita. Kita perlu berdoa dan memohon kepada Tuhan agar kita digali lebih dalam dan mohon kepada Tuhan menciptakan lebih banyak tempat yang kosong agar Roh Kudus dapat memenuhi kita. Sekali lagi saudara-saudari, kita perlu dikosongkan terus-menerus. Tanpa kita mengosongkan diri, Allah tak akan memenuhi kita. Apa yang dinanti-nantikan Roh Kudus adalah tempat yang kosong. Kalau ada lebih banyak tempat kosong yang tersedia bagi Dia, niscaya lebih banyak pula Dia memenuhi kita. Sampai di mana kekosongan itu, sampai di sana pula lah kita dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara-saudari. Oleh sebab itu, kita tak perlu menuntut hal kepenuhan. Kita cukup hanya mengosongkan diri kita karena hal memenuhi itu sepenuhnya tanggung jawab Roh Kudus. Dan sebaliknya, mengosongkan diri itu adalah tanggung jawab kita. Kalau kita benar-benar kosong, kita pasti benar-benar dipenuhi. Mungkin kita tidak merasa dipenuhi, namun fakta kepenuhan itu pasti terjadi pada diri kita. Saudara-saudari, Allah akan mengenyangkan orang yang lapar dengan kebajikan. Bila Allah sudah menciptakan sebuah hati yang damba di dalam kita, bila Allah sedang menggali kita, mengosongkan kita, maka kita harus percaya bahwa Allah pasti memenuhi kita. Hanya orang yang mengira dirinya kaya akan disuruh Allah pergi dengan tangan hamba. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.